Langkah ini dipilih untuk menghindari adanya gangguan reproduksi yang diakibatkan karena hewan tidak kunjung dikawinkan. Namun teman-teman juga perlu ingat, sebelum dilakukan tindakan pengawinan, teman-teman harus memastikan hewan yang akan dikawinkan dan hewan yang akan dijodohkan kondisinya sehat. Rahimnya dia. Rahimnya kucing itu bentuknya kayak kayak bulat-bulat ini, namanya ovarium. Terus tempat anak namanya uterus. Nah, yang diambil itu dari ovarium, istilah pabrikannya, sama tempat anaknya. Nah, ini letaknya di dalam perut ibu ya. Jadi steril itu kan tindakan bedah sebenarnya. Jadi termasuk tindakan bedah besar. Karena letaknya di dalam perut dan prosesnya, tindakannya kurang lebih 45 menit, bisa sampai 1 jaman atau 2 jaman, tergantung beberapa kondisi. Nah, namanya tindakan besar, dimana untuk keringnya dia juga lebih lama. Untuk sampai kering itu bisa sampai 7-14 hari. Ya. Pemacakan adalah salah satu langkah yang biasanya dipilih oleh pet owner yang tidak memiliki pasangan hewannya ya, bukan pet ownernya. Jadi dia punya hewannya nggak punya pasangan dan memutuskan untuk tidak dilakukan tindakan sterilisasi. Mau tidak mau harus menyediakan pasangan untuk dilakukan perkawinan. Langkah ini dipilih untuk menghindari adanya gangguan reproduksi yang diakibatkan karena hewan tidak kunjung dikawinkan. Namun teman-teman juga perlu ingat, sebelum dilakukan tindakan pengawinan, teman-teman harus memastikan hewan yang akan dikawinkan dan hewan yang akan dijodohkan kondisinya sehat dan tidak berpotensi menularkan penyakit. Ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk memilih calon pejantan yang akan dikawinkan dengan betina yang kita miliki. Yang pertama, harus kita pastikan rasnya sama, jangan sampai beda ras. Yang kedua, harus dipastikan dia bukan saudara kandung, untuk menghindari adanya incest atau adanya potensi genetik negatif yang akan diturunkan ke anak. Yang ketiga, harus dipastikan hewannya dalam kondisi sehat. Syukur-syukur golongan darahnya sama untuk menghindari adanya feeding kitten syndrome, sehingga induknya aman, pejantannya aman, dikawinkan, menghasilkan anak, kondisi anaknya juga aman dan sehat. Nah, ini ada salah satu kasus juga, pasien kita, klien datang membawa 2 ekor kucing. Jadi memang satunya niatnya memang mau disteril. Oke, kondisinya aman dan layak untuk steril. Nah, yang satu ini nih, dia baru dikawinkan, kebetulan tidak terjadi kebuntingan. Namun kondisinya perlahan makin kurus, banyak kutuan. Nah, teman-teman harus hati-hati nih. Jadi kalau semisal mau mengawinkan, hal-hal tadi harus diperhatikan agar hewan yang setelah dikawinkan kondisinya tetap sehat. Kalau sudah seperti ini, hal apa sih yang harus dilakukan? Ya mau tidak mau, karena dia kutuan, kutunya harus dibasmi. Karena kutu itu membuat rasa gatal yang berlebihan. Tingkat stres kucing juga akan meningkat, nafsu makan juga akan turun. Belum lagi dia juga menghisap darah, nutrisi-nutrisi juga ikut kemakan, keambil si kutu. Belum lagi adanya potensi penyakit bawaan yang bisa ditularkan oleh kutu. Entah flea alergi dermatitis, infeksi kulit, bisa juga parasit darah, bisa juga cacingan. Jadi banyak sekali potensi yang bisa timbul dari kucing ini. Makanya dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan nggak cuma pemeriksaan fisik, tapi juga dilakukan pemeriksaan entah itu pembuatan preparat hapus darah agar dia tahu dia kena parasit darah nggak sih. Pemeriksaan darah untuk memastikan kondisinya seperti apa. Jangan-jangan secara fisik kelihatannya cuma ada kutu, tapi nggak tahunya ada komplikasi organ dalam. Jadi buat teman-teman,
pemeriksaan tidak melulu hanya pemeriksaan fisik, pemeriksaan lanjutan juga penting untuk mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan kita. Sampai jumpa.